PPT-nya badan kemudian dikerasuk karena di sini mungkin nggak kelihatan. Oke, kita akan masuk pada pendahuluan. Tadi judul besar yang telah kami paparkan adalah upaya pengembangan berbahasa anak 0 sampai 12 bulan. Nah, bayi adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada manusia yang baru lahir atau yang berusia sangat muda. Biasanya dalam rentang usia dari lahir hingga sekitar 1 tahun pertama kehidupan. Jadi istilah bayi itu istilah yang digunakan oleh bayi yang baru lahir hingga 1 tahun kehidupan. Menurut Laila Roma et al. Mengungkapkan bahwa bayi adalah sosok individu yang baru lahir yang memiliki masa pengembangan sesuai penyesuaian terhadap perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernafas dan membuang kotoran. Jadi menurut Laila Roma ini bahwa bayi adalah merupakan individu yang baru lahir dan membutuhkan penyesuaian kan selama 9 bulan di kandungan ibunya, kemudian dia dilahirkan, maka dia membutuhkan penyesuaian, di mana penyesuaian itu suhu, menghisap dan menelan, bernafas dan membuang kotoran. Itu tahapan yang akan dilakukan oleh seorang bayi. Kemudian ditambahkan oleh Ferman et al. Bahwa seorang anak yang memiliki rentang usia 0 sampai 12 bulan memerlukan stimulus dan merangsang tumbuh kembangnya sehingga mendapatkan kemampuan struktur dan fungsi organ tubuh dan yang komprehensif. Jadi ditambahkan oleh Ferman et al. Ini bahwa seorang anak itu memiliki rentang usia antara 0 sampai 12 bulan dan memerlukan rangsangan atau stimulus. Untuk apa? Untuk merangsang tumbuh kembangnya seperti mendapatkan kemampuan struktur fungsi organ tubuhnya. Jadi dapat dimengerti atau dipahami bahwa bayi yang baru lahir merupakan sosok manusia yang berada pada proses tumbuh kembang serta masa krisis pengembangan. Nah, maksudnya krisis pengembangan inilah ketika bayi sudah lahir, maka dia akan membutuhkan yang namanya seperti tadi stimulus pemasangan dan membutuhkan tahapan-tahapan pengembangan yang harus diberikan oleh orang tuanya. Selanjutnya, selanjutnya kita akan melihat secara spesifik perkembangan bayi dari segi bahasa menurut Fatih. Ya. Di antaranya satu, usia 4 sampai 6 minggu itu biasanya bayi komunikasinya berbentuk seperti selain tangisan, ada yang namanya senyum sosial. Nah, anak kalau umur 4 sampai 6 tahun berbulan minggu itu dia akan mudah tersenyum gitu. Nah, itu selain tangisan ya. Yang kedua, usia 2 sampai 3 bulan biasanya bayi mulai memperhatikan ekspresi muka dan gerakan tubuh orang dewasa yang berbicara dengannya ataupun orang-orang yang berkomunikasi di sekitarnya. Jadi umur 2 sampai 3 bulan akan memperhatikan gitu ekspresi-ekspresi wajah yang akan berbicara dengan dia gitu. Nah, kemudian yang ketiga, usia 4 sampai 5 bulan itu biasanya bayi mulai melatih pendengaran dan penglihatannya. Ia ditandai dengan bayi berusaha mencari suara yang mengajaknya bicara. Nah, jadi di umur 4 sampai 5 bulan ini bayi sudah mulai mengatur atau memfungsikan penglihatan dan pendengarannya gitu. Kemudian umur 6 sampai 8 bulan biasanya anak menggemari suatu interaksi atau permainan ciduk-bak. Nah, di sini mulai ada namanya ciduk-bak gitu ya. Nah, itu bayi mulai suka itu menggemari itu yang namanya ciduk-bak ya. Kemudian 9 sampai 12 bulan biasanya anak bayi melakukan interaksi sosial seperti mengangkat tangan dan menangis keras untuk mendapatkan keinginannya. Ketika usia 12 bulan biasanya sudah mulai mengatakan papa, mama dan menuju benda yang diinginkannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu. Baik, selanjutnya langsung pada tahapan
Jadi bayi menangis bukan karena ia memang ingin menangis, tetapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Kita tahu bahwa kita juga sudah pernah melihat dan sudah pernah melihat secara langsung kan, biasanya kan kalau kita di kampung kan pasti melihat bayi gitu kan. Nah, kita pasti melihat seperti apa bayi itu. Kan pada 0 sampai 3 minggu itu bayi memang menangis tanpa ia sadari. Di situ kan anak 3 minggu ini belum bisa mengungkapkan keinginan atau perasaan pada saat itu. Selanjutnya masuk kepada babbling. Pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dengan sebelumnya, tangisan yang dikeluarkan telah dapat dibedakan dengan keinginan atau perasaan si bayi. Nah, di sini menjelaskan bahwa pada usia yang lebih dari 3 minggu, bayi itu sudah bisa mengeluarkan tangisannya karena ia merasa tidak nyaman, merasa pada saat bayi lapar, bayi pasti akan mengeluarkan suara tangisan. Nah, yang ketiga itu lali. Di usia 3 minggu mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Bayi mulai dapat mendengar pada usia 2 sampai dengan 6 bulan, sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dengan kata yang diulang-ulang seperti ba, ma. Nah, di sini menjelaskan bahwa di usia 3 minggu kita sudah bisa mendengarkan suara-suara, tetapi bayi itu mengeluarkan suara itu belum terlalu jelas pada usianya ini. Nah, dengan usia 2 sampai 6 bulan ini bayi sudah bisa mengucapkan atau mengeluarkan suara dengan ba, ma, bisa juga dengan kata lain, tapi kata-katanya tidak dengan tidak lengkap. Baru yang keempat itu true speech. Kami memang membahas tentang perkembangan bahasa dari 0 sampai 12 bulan, tetapi kami mencantumkan di sini secara umum di ini bayi mulai dapat berbicara dengan benar saat usianya sekitar 18 bulan atau biasa disebut balita, namun pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Kami mencantumkan di sini secara umum. Di usia 18 bulan ini anak sudah bisa mengucapkan kata-kata, tetapi tidak selancar dengan kita pada usia dewasa sekarang ini. Bahwa penyebab gangguan perkembangan bahasa pada anak sangat kompleks. Biasanya dimulai dengan menggunakan pendengaran, transmisi impuls ke otot atau organ pembuat suara, termasuk kelainan pada orang bicara. Keterbelakangan mental, gangguan genetik atau kromosom, autisme, selektif, keterlambatan fungsi organ tubuh, gangguan penerima bahasa, dan juga deprivasi lingkungan yang dapat terjadi di mana lingkungan kurang stimuli. Kondisi sosioekonomi rendah, teknik pengajaran yang tidak dapat, dan perilaku orang tua yang tidak mendukung. Oke guys, di sini juga kami membahas tentang perkembangan bahasa yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya. Nah, di sini menurut Kenyani dan Elisandi mengungkapkan bahwa untuk melatih kemampuan bahasa dan cara anak dilakukan dalam modul stimulasi. Nah, stimulasi ini adalah suatu rangsangan dari orang tua keluarga. Apakah penting? Enggak? Penting, memang penting, karena stimulasi ini adalah rangsangan yang bisa membantu anak mengembangkan bahasa dan juga kognitif, motorik halus dan motorik kasar. Nah, ada juga yang dikatakan modul adalah panduan. Nah, misalnya kan zaman-zaman dulu ya, kami ada buku panduan kayak imunisasi, tahu kan? Ada buku-bukunya itu. Nah, itu juga dapat membantu orang tua mengungkapkan perkembangan bahasa anak. Nah, di sini juga menurut Raharjo juga mengungkapkan bahwa melalui mandi gelembung. Nah, di sini mandi gelembung itu kayak misalnya kan kita mandikan anak.
Nah, jadi kalau kita mandikan anak itu kan kita kasih apa sih di tempat mandi itu kan. Jadi kita memberikan sabun jam terbanyak sih. Nah, misalnya kan setelah itu anak itu bermain kayak gimana ya? Kalau kita kayak memainkan sabun tersebut, jadi dia itu mengasah perkembangan bahasa anak seperti itu. Gitu. Nah, ada juga pertanyaan yang kami lakukan pada saat wawancara itu, apakah anak ibu sudah mulai mengoceh atau baby di usia 12 bulan ini? Apakah anak ibu langsung merespon jika ada suara yang berbunyi di sekitarnya seperti memutar badan dan melihat? Apakah anak ibu bisa mengambil mainannya jika berada di sampingnya atau di depan matanya? Apakah apa yang ibu lakukan untuk melatih perkembangan anak ibu dalam mengenal bunyi dan bahasa? Apa kreativitas yang ibu lakukan untuk stimulasi pengembangan pada anak ibu? Apakah secara rutin ibu melakukan kreativitas tersebut? Berapa umur ibu, jenjang pendidikan dan pekerjaan? Terangkan bahwa ini merupakan penelitian sebelumnya di mana mereka memberikan solusi upaya dalam pengembangan bahasa. Jadi seperti yang sudah kami katakan bahwa menurut Feryani atau dan Elisani, mereka mengemukakan sebagai solusinya bahwa untuk melatih bahasa atau dan berbicara, anak dapat dilakukan dengan menggunakan modul stimulasi perkembangan. Jadi modul ini merupakan berupa buku panduan atau instruksi bagaimana cara-cara langkah-langkah dalam melatih anak berbicara dan berbahasa. Nah, ditambahkan oleh Arjo juga mengungkapkan bahwa melalui mandi gelembung. Nah, melalui mandi gelembung ini kan pada saat anak dimandikan akan ada gelembung-gelembung itu. Nah, sambil anak merangsang dengan kita menyanyikan lagu bangun tidur terus mandi. Nah, sering kali harus dilakukan begitu. Kemudian ditambahkan lagi dia mau melanjutkan dengan dapat dengan melalui bicara perut dengan menempelkan dulu pada perut bayi. Jadi setelah yang dimandikan, kemudian dikasih aduk terus dikasih di tempat tidur, kemudian seorang ibu itu menempelkan bibirnya di perut bayinya dan sambil bernyanyi atau bercerita sekitar 15 menit atau begitu setiap hari. Itu menurut mereka. Nah, selanjutnya di sini kami mencantumkan pokok pertanyaan yang menjadi pokok pertanyaan sebanyak 7, tetapi ini hanya nggak ada di PPT ya? Iya, nggak ada. oh ya Makanya yang belko ada. kami suka. Ini pokok pertanyaan ini tidak tertanam begini saja, maksudnya ada pengembangannya, tapi ini yang menjadi pokoknya sebanyak 7 pertanyaan. Tetapi kami ada pertanyaan-pertanyaan yang memang spontan terjadi ketika kita melangsungkan wawancara itu. Jadi hanya ini yang menjadi pokoknya. Berapa orang? Halo? Berapa orang? Kami mewawancara 5 orang, Pak. 2 orang. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Anda. Nah, ini hasil wawancara kami yang kami lakukan kemarin, kesimpulannya ya, waktu hari Minggu. Jadi kami telah menentukannya hasil apa yang kami dapat. Hasil wawancara yang kami lakukan, banyak orang tua yang menjawab tidak ada permasalahan dalam perkembangan bahasa anak. Nah, jadi waktu kami wawancara itu kan banyak yang mengatakan tidak ada masalah dalam perkembangan bahasa anak. Saya jawab, tapi kan mulai dari 12 apakah dia bisa mengucapkan kata kata ibu itu sudah bisa dengan cara apa? Ya kami mengajak dia berbicara, contohnya kan kami mengajak seperti makan. Di saat makan kami memberikan kata-kata seperti Pak. Jadi yang kami lakukan ini sama sekali tidak ada permasalahan yang kami lakukan ya waktu wawancara. Terus dalam hal tersebut orang tua banyak mengatakan bahwa perkembangan bahasa anak mereka sudah melatih dari 5 bulan dengan cara salah satunya mengajak berbicara, bernyanyi dan bercerita. Ada juga wawancara yang kami lakukan yaitu pada usia 8 bulan di mana anak sudah diajarkan untuk mengambil mainan yang berada di sekitarnya. Nah, di sini juga kami wawancara salah satu ibu juga dari 8 bulan. Bagaimana sih perkembangan bahasa anak ibu itu? Ya, dia menjawab seperti yang kemarin itu
tidak ada permasalahan. Nah, jadi bagaimana ya Bu? Apakah anak sudah bisa membedakan mainan? Katanya sudah. Dengan cara apa? Ibu itu menjawab, ya kami mengajak dia bermain, bernyanyi, seperti kalau ada mainan dia bisa membedakan mainan warna ini, warna itu. Jadi dalam di umur 8 bulan ini juga sudah bisa merespon seperti pada saat ada benda jatuh, anak bisa langsung merespon dengan menggerakkan badannya. Anak juga sudah bisa mengikuti merespon orang tuanya. Contohnya, pada saat ibu sedang mengganti popok anaknya, orang tua berbicara kepada anak. Anak juga sudah bisa merespon dengan mengeluarkan kata mama, begitulah. Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, orang mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu sama seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Di dalam masa perkembangan bahasa pada anak, kami tidak menemukan adanya masalah kepada anak yang sudah kami wawancara tersebut. Oke, ini kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan pandangan kelompok. Ini nggak ada juga kan? Iya, enggak. Ada di kan dua PPT. Mana yang ada di videonya? Ini udah dua. Kalau yang PDF-nya nggak ada. Enggak ada. Kalau di biasanya ada. PDF-nya semua saya kasih nilai itu. Ya udah nggak apa-apa, lanjut. Gimana suara ini? Dan suara. Iya, tapi sekarang Gimana sama si kucing tradisi? cepat ya. Yes. Boleh semua. Video pertama kan Pas dia menentukan tadi. yang pertama lagi. Nah, lagi ya. Jadi yang pertama itu harus dulu dilakukan dalam ketika sudah dalam kandungan gitu. Sejak kandungan. Ya, sudah dalam kandungan. Kita bisa orang tua bisa diedukasi untuk anak itu bisa ajak ngobrol meskipun kita merasa nggak ada respon ya, tetapi bisa dibiasakan gitu. Dan ada yang saya belum saya usulkan di orang Yahudi, mamanya dilatih untuk belajar matematika gitu. Nah, saya juga nggak tahu gimana bisa anaknya yang di stimulus tapi mamanya yang dilatih untuk belajar matematika sejak ketika dia dalam kandungan. Jadi seperti itu. Jadi sesuai mungkin minat yang diharapkan oleh orang tua. Jadi saya mau anak saya ini pintar matematika. Jadi dia dulu yang harus dilatih mamanya gitu. Ada video yang perlu saya tapi nanti saya coba cek lagi dulu saya terkenal. Kemudian ketika sudah dalam Jadi memberikan stimulus ya, satu memberikan stimulus supaya di kandungan. ketika sudah dilahirkan Setelah lahir, dia juga harus diberikan stimulus berupa permainan seperti yang ini dengan berbagai warna, melatih ya untuk melatih anak bisa memahami dan mampu membedakan warna dan juga dengan kita menunjukkan pakai suara ini merah, ini red, ini putih, ini white dan gitu-gitu. Tapi tidak secara apa sih maksudnya kalau dicatat hari ini langsung membutuhkan proses dan berulang-ulang gitu. Nah ini juga adalah salah satu permainan yang saya temukan adalah apa yang namanya down lah gitu, up down. Jadi itu kita langsung bisa melatih anaknya bisa mengucapkan kata itu Pak. Nah itu anak sekitar 8 bulan sampai ke 10 bulan itu sudah bisa diajak untuk bermain dan mengucapkan kata down itu bisa. Tapi ini mamanya berusaha sekali untuk mencoba mungkin berulang-ulang sehingga dia bisa mengucapkan tadi yang dikatakan itu down itu sudah kayak langsung terbentuk down gitu.
Nah, selanjutnya tadi itu ini adalah gambaran umum di rangkum semua tadi beberapa mungkin ada tindakan-tindakan yang memang belum pantas tapi tergantung anaknya sih, tergantung anaknya. Nah, yang kita sorot di sini itu bagaimana usaha seorang ibu itu bisa memberikan stimulus pada anak bayinya dengan cara ajar dia kenal, ajar dia berbicara, cirumba gitu untuk memberikan stimulus. Oke, selanjutnya ya. Bayi adalah bayi tidak pernah memberikan senyuman palsu. Senyumnya selalu terlihat ketulusan, kebahagiaan, kemuliaan hati dan selalu bisa memberikan ketenangan bagi yang melihatnya. Kedua juga ajari konsep bahagia pada anakmu. Ajarkan pada anak konsep bahagia bahwa bahagia bukan hanya karena memiliki uang, jangan memanjakan anak disebabkan dahulu kita hidup susah. Butuh tanggung jawab menggunakan uang. Ajarkan anak membedakan antara needs dan wish. Berpikir sebelum memilih dan memutuskan. Kemudian konsisten dengan pilihan yang telah ditentukan. Ini motivasi ya guys ya. Iya. Nah, ini kesimpulan. Akhirnya kesimpulan yang kami rangkum adalah upaya pengembangan bahasa anak pada anak 0 sampai 12 bulan. Stimulus yang tepat adalah sejak ini itu sangat penting untuk perkembangan bahasa dan komunikasi anak. Berikut beberapa poin penting dalam kesimpulan ini. Yang pertama, berbicara secara teratur kepada anak dan menggunakan bahasa yang sederhana, membantu mereka terbiasa dengan suara-suara bahasa dan memperkuat pendengaran mereka. Kemudian interaksi yang responsif dengan isyarat yang suara baik sangat mendukung perkembangan bahasa mereka. Kemudian kegiatan seperti membaca buku, bernyanyi, dan bermain dengan mainan yang merangsang pendengaran dan penglihatan seperti mainan berbunyi membantu anak mengembangkan keterampilan bahasa dan kognitif mereka. Kemudian menciptakan rutinitas harian yang memberikan lingkungan yang kaya akan pengalaman komunikasi, membantu anak memahami pola bahasa dan belajar komunikasi secara lebih baik. Kemudian mengajarkan bahasa isyarat atau menggunakan isyarat sederhana dapat membantu anak itu berkomunikasi sederhana sebelum mereka bisa berbicara. Kemudian kontak mata dengan interaksi emosional yang juga penting dalam pembangunan ikatan dan komunikasi antara orang tua dan anak. Jika ada kekhawatiran tentang perkembangan bahasa anak, konsultasikan dengan dokter atau ahli perkembangan anak untuk mendapatkan bantuan dan sarana yang lebih khusus. Jadi itulah kesimpulannya tadi. Saya menyoroti bagian ini memberikan syarat. Jangan nanti teman-teman Anda diajarkan bahasa isyarat. Enggak, maksudnya ketika kita menunjukkan ini warna biru, ini warna ini, sambil kita tunjuk itu supaya anak itu melihat apa yang kita tuju begitu. Kemudian pasti dalam memberikan stimulus ada saja kelemahan atau kurangnya pengetahuan seorang ke orang tua. Nah, kami mengajukan bagusnya harus ada yang namanya konsultasi dengan dokter anak. Kami kembalikan kepada bisa. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau mau kasih saran, kami persilakan. Tepuk tangan dulu dong.